kita hari ini adalah masih seputar perkenalan akuntansi ya. Jadi saya orangnya ini harus memberikan pemahaman dulu di awal supaya kamu kenal dulu baru kamu bisa lebih dalam lagi. Nah, kita masuk ke konsep dasar akuntansi perusahaan jasa. Nah, oke, baik. Nah, pengertian akuntansi sebelumnya sudah saya jelaskan, yaitu akuntansi ya berasal dari kata to account. Nah, to account itu artinya menghitung atau mempertanggungjawabkan, atau bahasa bisnisnya dikatakan language of business. Nah, sedangkan secara sempitnya akuntansi adalah pekerjaan pencatatan, pengklasifikasian, pengiktisan sampai pelaporan informasi ekonomi. Nah, itulah seputar pengertian akuntansi. Nah, berikut kegunaan akuntansi itu apa? Sebelumnya udah Ibu jelaskan. Kegunaan akuntansi itu adalah menghasilkan informasi ekonomi ya, menghasilkan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan. Nanti dibutuhkan oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Nah, siapa saja pihak-pihak yang membutuhkan itu? Nah, pihak yang membutuhkan laporan keuangan itu dapat dibagi menjadi dua ya, disebut itu pemakai informasi akuntansi. Ada pihak intern dan ada pihak ekstern ya, ada pihak intern dan ada pihak ekstern. Nah, pihak intern itu adalah pihak yang berkaitan langsung membuat laporan keuangan, yang ikut membuat laporan keuangan. Yang pertama direktur atau pihak manajemen ya, yang kedua akuntan perusahaan tersebut. Nah, sedangkan pihak ekstern itu adalah orang luar yang nggak ikut menyusun laporan keuangan. Misalnya nih, pemilik ya, pemilik itu hanya menerima bersih saja. Nah, yang kedua pemerintah, gunanya untuk apa bagi pemerintah? Menetapkan pajak. Yang ketiga kepada bank, gunanya apa laporan keuangan bagi bank? Yaitu sebagai bahan pertimbangan atau melihat apakah perusahaan yang meminjam uang tersebut mampu membayar utang. Kemudian pegawai, ya, kemudian investor, yang pertimbangan untuk menanamkan modal atau saham. Kemudian berguna juga bagi masyarakat, ya. Nah, untuk apa ya? Informasi bahwa perusahaan tersebut menjadi produk yang baik. Nah, yang berikut, maka kita masuk ke pekerjaan akuntansi. Pekerjaan akuntansi itu dalam 1 tahun disebut siklus akuntansi karena dia saling berkaitan. Itu ada 3, ya. Yang pertama pekerjaannya adalah tahap pencatatan. Nah, tahap pencatatan nanti seorang akuntan ya, dia harus mengumpulkan dokumen atau bukti transaksi. Jadi setiap ada transaksi harus ada buktinya. Lalu bukti itu akan dicatat ke dalam jurnal umum. Nah, setelah selesai jurnal umum nanti dilanjut posting ke buku besar. Nah, itulah tahap pekerjaan yang pertama ya. Dokumen ya, bukti transaksi, lalu dimasukkan atau dicatat ke jurnal umum. Lalu setelah itu nanti di posting atau dicatat kembali menurut jenisnya ke dalam buku besar. Oke, nanti pertemuan berikut satu persatu kita bahas. Nah, yang kedua, tahap pekerjaan yang kedua itu tadi tahap pekerjaan pertama pencatatan, kedua tahap pengiktisaran. Nah, pekerjaan pengiktisaran itu terdiri dari membuat neraca saldo, ya, membuat neraca saldo. Nah, membuat neraca saldo ini adalah dilakukan setelah buku besar yang tadi ya sebelumnya. Jadi neraca saldo itu adalah ringkasan buku besar. Nah, oke. Nah, kemudian setelah selesai ini maka kita masuk pekerjaan yang berikut, tahap pengiktisaran, jurnal penyesuaian. Nah, di sini nanti melihat apakah neraca saldo yang telah disusun tadi sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, ketika tidak sesuai, maka harus kita betulkan di jurnal penyesuaian ini. Oke. Nah, lalu bisa kita lanjut mengerjakan kertas kerja atau worksheet. Nah, kertas kerja atau worksheet ini nanti adalah pekerjaan untuk mempermudah si akuntan melihat atau menyusun laporan keuangan. Gampang ya? Baik, itulah 2 tahap pekerjaan akuntan. Tahap yang ketiga adalah tahap pelaporan. Oke. Tahap pelaporan ini adalah tahap di mana seorang akuntan itu menyusun laporan keuangan dari data-data atau pekerjaan yang tadi sudah selesai. Yang pertama membuat laporan laba rugi. Nah, setelah selesai lanjut membuat laporan perubahan modal. Nah, lalu kalau sudah selesai masuk ke laporan neraca. Dan ini merupakan urutan yang sudah ditetapkan, tidak bisa dibalikkan. Jadi urutannya tetap laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Baik, itulah tadi 3 tahap pekerjaan akuntansi atau disebut siklus akuntansi. Tahap pencatatan, tahap pengiktisaran, tahap pelaporan. Oke? Nah, baik. Lalu masuk kita ke macam-macam
real. Ya, akun nominal itu adalah akun yang terdiri dari pendapatan dan beban. Nah, ini nanti terdapat pada laporan laba rugi. Nah, yang kedua ada akun real. Akun real ini adalah akun yang terdiri dari harta, utang, dan modal. Nah, ini nanti terdapat pada laporan neraca. Nah, itu tadi akun, ada dua, akun nominal dan akun real. Lalu kita lihat sifat-sifat akun. Sebelumnya sudah saya bahas sifat akun. Akun itu ada 5 tadi ya. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Ada 5. Nah, harta utang ya. Harta, utang, modal, pendapatan. Itu saya bagi 2 warna. Warna biru, harta dan beban. Ini adalah kelompok harta ya. Harta dan beban kelompok debit. Nah, kenapa kelompok debit? Artinya jika bertambah di sebelah debit. Nah, sedangkan yang 3, utang, pendapatan, dan modal, ini warna hijau, dia merupakan kelompok kredit. Yang artinya ketika ini bertambah dalam transaksi, dia diposisikan sebelah kredit. Nah, ketika berkurang masing-masing, maka kebalikannya. Ya, jadi kita buat ya ini harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Harta beban warna biru jika bertambah di sebelah debit berarti jika berkurang di sebelah kredit. Contoh ya, kas bertambah berarti debit, berkurang kredit. Nah, sedangkan yang ketiga, utang, modal, pendapatan jika bertambah kredit berarti jika berkurang di sebelah debit. Oke? Nah, baik. Setelah kamu menguasai itu, maka ini kita gunakan sebagai amunisi menguasai jurnal umum. Apa itu jurnal umum? Itu berasal dari kata bahasa Prancis yaitu jour, yang artinya hari ya. Jadi jurnal umum ini disebut juga buku harian. Kenapa? Karena ini tempat mencatat semua transaksi yang terjadi setiap hari ya. Semuanya dimasukkan ke dalam dicatat sesuai dengan tanggalnya. Iya kan? Nah, itulah dia jurnal umum. Lalu apa itu fungsi jurnal umum? Fungsi jurnal umum itu macam-macam. Yang pertama, jurnal historis ya, fungsi historis. Artinya jurnal itu dicatat berdasarkan tanggal. Jadi nggak bisa lompat atau acak. Jadi sesuai dengan tanggal dia dicatat ya. Kemudian yang kedua memiliki fungsi pencatatan. Memang tempat untuk mencatat. Nah, yang ketiga fungsi analisis. Bahwasanya jurnal itu adalah tempat mencatat hasil dari analisis. Jadi sebelum kita menjurnal, kita harus bisa menganalisis terlebih dahulu transaksi tersebut. Kita analisis baru kita catat, masuk debit atau masuk kredit. Lalu yang terakhir fungsi instruktif, yaitu nanti ketika selesai jurnal umum, kita diinstruksikan atau diperintah untuk mencatatnya kembali ke dalam buku besar. Terakhir, fungsi informatif, bahwasanya dari jurnal umum itu ya bisa memberikan informasi atau keterangan yang singkat atau masih sederhana. Nah, itulah jurnal umum. Jurnal umum adalah kegiatan atau pekerjaan yang pertama dilakukan oleh akuntan. Yang kedua adalah buku besar. Nah, buku besar itu adalah daftar yang berfungsi mencatat perubahan harta, utang, modal. Maksudnya gimana gitu ya? Kan gini, tadi di jurnal umum itu kan kita mencatat semua transaksi di dalam. Jadi di dalam itu semua transaksi. Nah, lalu nanti semua ini kita pisah-pisahkan. Berdasarkan jenis masing-masing. Kita kelompokkan berdasarkan jenis masing-masing. Nah, di manakah itu? Itulah disebut buku besar. Gitu ya. Jadi buku besar ini sudah merupakan tempat khusus akun masing-masing yang sejenis gitu ya. Lalu apa fungsi buku besar? Fungsi buku besar itu sebagai tempat mencatat perubahan posisi keuangan seperti harta, utang, modal ya. Kemudian sebagai informasi ya, memberikan informasi sementara tentang laporan posisi keuangan. Itulah dia. Nah, itu tadi jurnal umum dan buku besar yang merupakan ya pekerjaan akuntansi pada kelompok tahap pencatatan. Nah, jadi mudah. Nanti ketika kita minggu depan masuk jurnal umum dan buku besar. Jadi yang pertama adalah menguasai 5 akun ini, harta, utang, modal, pendapatan, beban. Bertambah di debit itu akun yang mana, bertambah di kredit itu akun yang mana. Nah, setelah kita menguasai apa yang di debit, apa yang di kredit,
Misalnya, ya, harta beban bertambah debit, berkurang kredit. Utang modal pendapatan bertambah kredit, berkurang di debit. Nah, setelah kita telah menguasai ini, maka inilah yang kita gunakan nanti mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, tapi terlebih dahulu kita analisis. Setelah selesai jurnal umum, maka kita pisahkan, kita kelompokkan ke dalam buku besar. Pokoknya mudah deh, iya kan? Baik. Nah, sekarang topik kita hari ini selesai. Tugas kamu adalah menghafal di rumah. Oke? Terima kasih.